Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 3, saya akan membahas activity diagram. Activity diagram digunakan untuk memodelkan proses dalam suatu sistem informasi. Activity diagram menggambarkan kegiatan utama dan hubungan di antara kegiatan dalam suatu proses. Setiap use case dapat membuat satu diagram aktivitas. Jadi kalau kemarin use case itu lingkarannya ada lebih dari 5 misalnya, berarti satu use case-nya itu bisa dibuat satu diagram aktivitasnya. Elemen-elemen activity diagram yang pertama ada action. Ini perilaku yang sederhana, tidak dapat diuraikan. Di setiap action ada labelnya. Ini bentuknya sama ya untuk activity, tapi dia digunakan untuk mewakili sekumpulan tindakan atau action. Dilabeli dengan namanya. Lalu ini ada object node, digunakan untuk mewakili sebuah objek yang terhubung ke sekumpulan arus objek. Dilabeli dengan nama kelasnya. Ada garis panah atau control flow, menunjukkan urutan eksekusi. Ada panah tapi putus-putus, dia object flow, menunjukkan aliran suatu objek dari satu aktivitas ke atau tindakan ke aktivitas atau tindakan lain. Initial node menggambarkan awal. Jadi ini kalau misalkan mau mulai diagram aktivitas, dia harus diawali dengan ini simbolnya. Lalu ini simbol penutupnya atau akhirnya. Jadi kalau akhir dari suatu activity diagram ada ini. Ini final flow node digunakan untuk menghentikan aliran kontrol atau aliran objek tertentu. Lalu ada decision node. Kalau misalkan kalian pernah belajar if, else. Kalau if kan jika apa maka dia apa, jika apa dia maka apa gitu kan. Jadi misalkan dia ini ada kriteria apa, jika iya maka ke sini, misalnya jika tidak maka dia ke sini. Untuk mewakili kondisi pengujian ya. Lalu di sini ada merge node. Hampir sama tapi ini bedanya dia malah menuju ke dalam satu decision, digunakan untuk menyatukan kembali berbagai jalur keputusan yang dibuat menggunakan simpul keputusan. Lalu ini ada fork node, bentuknya seperti garpu ya, fork. Digunakan untuk membagi perilaku menjadi seperangkat aktivitas yang paralel atau bersamaan dari aktivitas atau tindakan tertentu. Jadi dia membagi, sedangkan yang ini join, dia justru menyatukan kembali serangkaian arus aktivitas yang paralel atau bersamaan. Lalu di sini ada swim lane, digunakan untuk memecah diagram aktivitas. Jadi ini nanti per aktor, ini dibagi-bagi per swim lane ini. Lalu ini ada contoh kasus yang pertama, seperti yang di minggu lalu pada saat use case. Di sini ada sistem pendaftaran siswa di IF ya, English First. Ini kegiatannya masih manual, tidak ada menggunakan sistem atau program atau web yang terkomputerisasi. Jadi pertama calon siswanya datang, melakukan pendaftaran ya ke kantor cabang IF, ngisi formulir, lalu siswanya bayar 100.000. Habis itu siswanya mengikuti tes tulis untuk menentukan level pembelajarannya. Lalu calon siswanya mengikuti tes wawancara dengan native speaker untuk menentukan level pembelajaran yang sesuai. Lalu calon siswanya menerima hasil tes tulis dan wawancara beserta level pembelajaran yang sesuai. Setelah itu, calon siswa membayar biaya kursus sesuai levelnya. Petugas mengelola data pendaftaran calon siswa, mengatur jadwal tes tulis dan wawancara, mengelola pembayaran, dan juga mengelola pembayaran biaya pendaftaran dan kursus. Lalu native speaker-nya menilai tes tulis dan wawancara. Ini contoh use case-nya sama seperti minggu lalu. Lalu di sini kita buat activity diagram contoh kasusnya ya. Ini untuk diagram activity-nya. Tiap aktor dibagi per swim lane-nya. Lalu kita jadikan satu ya. Ini aktivitas keseluruhan dari pendaftarannya. Pertama dimulai dari petugas. Petugas memberikan formulir ke calon siswa.
calon siswanya mengisi formulir, setelah itu dia membayar biaya pendaftarannya ke petugas. Lalu petugas mengelola pembayarannya. Setelah itu, petugas mengatur jadwal tes tulisnya dan jadwalnya diberikan kepada calon siswa. Nah, calon siswanya dia setelah itu mengikuti tes tulisnya. Lalu, jika sudah mengikuti tes tulis, dia menyerahkan lembar hasil tes tulisnya ke petugas. Di sini petugas mengatur jadwal tes wawancara, lalu dia memberikan jadwal tes wawancara dan juga memberikan ke native speaker-nya hasil jawaban lembar hasil tes tulisnya dari si calon siswa ke native speaker-nya. Setelah itu, di waktu yang bersamaan, dia mengikuti tes mengikuti tes wawancara. Setelah dia menilai, si native speaker-nya adalah proses mewawancarai si calon siswanya. Di sini setelah proses wawancara, hasilnya kan sudah ada. Hasilnya itu petugas yang memberikan kepada si calon siswanya, lalu calon siswanya membayar biaya kursus ke si petugasnya, lalu petugasnya mengelola pembayaran. Contoh kasus yang kedua, berdasarkan use case diagram di bawah ini, akan dibuat satu activity diagram. Di antara ini akan dibuat satu activity diagramnya. Di sini yang akan dibuat adalah, ini webnya bukabuku.com ya, jadi kalian nanti kebetulan ada tugasnya berdasarkan web bukabuku.com juga. Saya sarankan kalian bikin akun aja di sini biar tahu seperti apa tampilan-tampilan dari tugasnya. Oke, di sini untuk anggota, dia salah satu use case-nya adalah bisa mengatur alamat pengiriman. Di mengatur alamat pengiriman ini, pada saat diklik, di sini ada tombol tambah alamat baru, ubah, dan juga hapus. Pada saat diklik tambah alamat baru, tampilannya seperti ini. Kalau tombol ubah yang diklik, maka tampilannya seperti ini. Lalu kalau hapus, yang ini hapus diklik, nanti muncul seperti ini. Kita akan buat activity diagramnya. Pertama di sini ada anggota dan juga sistem webnya ya, karena yang berhubungan hanya dua ini saja. Anggota pertama memilih menu atur alamat pengiriman. Jadi kan otomatis dia ngeklik yang sini dulu ya, ngeklik yang ini dulu, atur alamat pengiriman. Setelah itu, pas diklik, sistem di webnya responnya seperti apa? Dia menampilkan alamat pengiriman yang sudah kita simpan kalau memang sudah ada ya. Dan menunya di sini ada 3 kan tadi, ada menambah, ada mengubah, dan juga ada menghapus. Di sini menambah alamat baru. Apakah dia benar mengklik menambah alamat baru? Jika iya, kriterianya jika iya, maka nanti webnya menampilkan form alamat pengirimannya. Jika tidak, di sini nanti dia akan apakah dia memilih menu yang lain gitu. Kita kesini dulu. Jika iya, formnya akan ditampilkan dari webnya, form alamat pengirimannya, lalu oleh si anggota dia mengisi alamat pengirimannya, lalu dia menyimpan, klik tombol simpan. Habis itu sistem webnya dia akan menampilkan alamat pengiriman yang sudah disimpan tadi. Oke, ini kalau iya, kalau dia mengklik menambah alamat baru. Jika tidak mengklik tambah alamat baru, apakah dia mengubah alamat? Jika iya, maka nanti si sistemnya menampilkan form alamat pengiriman. Di sini dia tinggal mengubah alamat pengiriman yang sudah ada. Lalu dia menyimpannya. Lalu dia di sini akan menampilkan alamat pengiriman yang sudah terupdate, yang sudah diubah. Jika dia tidak memilih mengubah alamat pengiriman, di sini apakah dia menghapus? Jika iya, maka akan menampilkan konfirmasi. Terus kita jawabkan hapus iya atau tidak. Kalau iya maka terhapus, jika tidak maka akan tetap tampil halaman alamat pengiriman. Lalu jika tidak berarti akan berakhir di sini.